Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga sehat semuanya ya. Nah teman-teman, kita kali ini mau bahas soal benda kecil ini. Nah teman-teman, ini adalah busi ya. Jadi busi ini adalah salah satu part penting di Vespa yang fungsinya tidak bisa diremehkan ya. Nah benda kecil ini juga sering banget jadi kambing hitam ya kalau Vespa kita mogok gitu. Yang pertama kali dicek biasanya benda kecil-kecil ini. Nah kali ini saya mau bahas soal performa busi. Ada di sini ada 6 busi. Ada ini dari yang paling kiri ya. Ini ada NGK. Nah NGK yang biasa. Ini ada Champion, ada Denso dan motor, ada Denso busi dingin, ada NGK Platinum, dan ada busi Platinum, mereknya Platinum gitu. Nah saya akan bahas satu-satu kelebihannya dan kekurangannya. Jadi ke-6 busi ini saya udah pernah coba semuanya, dan saya cobanya di satu motor ya, di Vespa Super saya yang biru yang itu. Nah dari ke-6 busi ini kita coba bahas satu-satu soal performanya ya. Kita mulai dari yang paling kiri nih. Nah ini busi NGK ya teman-teman. Sebentar. Nah ini NGK yang biasa. Ini biasanya si dusnya itu warna biru ya. Terus bentuknya bukan kayak yang kayak gini. Nah bukan kayak dus busi yang panjang-panjang gini, tapi dia bentuknya kayak tempat mainan gitu. Nah itu NGK yang ini harganya sekitar 14.000 sampai 16.000 ya, tergantung toko juga, tergantung daerah. Cuman kalau di tempat langganan saya ini harganya 14.000. Nah kalau dari segi performance ini biasa aja ya gitu. Kelebihannya ini lumayan awet nih busi ini. Ini kalau kita settingan karburatornya benar, terus mesin kita juga sehat, itu umurnya mungkin ini bisa sampai kurang lebih sekitar 9 bulanan lah, bahkan sampai setahun juga masih kuat ini. Nah kelebihannya itu di durability sama harga. Cuma kekurangannya nih ya teman-teman, kalau teman-teman perhatiin nih, nah dia tuh bagian mata businya ini kan ada kayak huruf V gitu ya, jadi dia nggak rata gitu. Nah ini tuh terkadang bukan terkadang ya, saya pernah ngalamin itu keselip kayak kotoran gitu teman-teman di tengah gitu, jadi kayak ada kotoran numpuk gitu. Nah itu malah bikin performa businya jadi nggak maksimal gitu. Nah ada nggak teman-teman yang pernah ngalamin hal yang sama yang pakai busi ini? Nah kalau saya pernah ngalamin seperti itu. Jadi sekarang saya udah nggak pakai lagi busi ini ya gitu, karena emang menurut saya sih performanya ya biasa aja gitu. Jadi ya ada harga ada rupa lah ya gitu, jadi standar aja, biasa aja. Tapi ini cukup recommended buat teman-teman. Terus nyarinya juga nggak susah, harganya juga murah. Cuma ya kekurangannya salah satunya itu, padahal diklaimnya kan bisa menambah performa ya, padahal sih kalau saya ngerasanya nggak ada perubahan ya, nggak ada penambahan performance gitu. Nah ini busi ini saya bandingin sama Champion dan Denso dan motor ya perbandingannya gitu. Nah lanjut kita ke busi yang berikutnya. Oke, di sini ini ada Champion. Nah ada busi Champion. Ini Champion ini adalah busi bawaannya Vespa gitu. Nah ini Champion, nih dusnya yang ini nih. Nah jadi Champion itu juga ada 2 jenis ya teman-teman. Ada Champion yang ini L95YC, ada juga yang
busi dinginnya, kalau nggak salah tipenya L92 kalau nggak salah ya. Nah ini yang busi panasnya, ini yang standarnya Vespa. Nah kelebihannya si Champion ini itu durability-nya bagus teman-teman. Jadi durability-nya bagus, harganya juga cukup murah. Ini harganya sekitar berapa ya? Sekitar 15 ribuan kalau nggak salah ya, 15 ribu apa 16 ribu lah, sekitar segitulah, pokoknya nggak sampai 18 ribu. Ini lumayan oke juga, performanya biasa aja, sama kayak NGK yang tadi, cuma durability-nya lebih awet ini. Dari pengalaman saya sih ini Champion ini lebih awet, lebih jarang lebih jarang dibersihin juga, dia masih performanya masih stabil. Champion ini terus dapetinnya juga nggak terlalu susah, harganya murah, durability-nya bagus, itu aja. Cuma minusnya apa ya, hampir nggak ada sih ya, cuman ya itu aja, performanya sih biasa aja gitu. Jadi ya namanya busi standar, performanya sih pasti ya gitu-gitu aja ya gitu. Kalau kita compare Champion, NGK dengan Denso dan motor ya performanya mirip-mirip gitu. Nah ini yang Champion panas ya, busi panas. Oke, kita lanjut ke busi yang sebelahnya. Aduh, gelundung. Nah ini Denso dan motor ya. Ini Denso dan motor. Nah seperti ini bentuknya. Dusnya yang ini. Nah ini dan motor. Nah jadi kalau busi dan motor ini dulu saya belinya satu kotak gini teman-teman. Ini lebih murah ya gitu. Cuman sekarang kan saya udah jarang pakai juga nih dan motor yang ini ya gitu, udah nggak terlalu pakai karena saya nemuin busi yang lebih bagus dan lebih enak ya, bukan lebih bagus sih tapi lebih enak dipakai gitu. Nanti saya cerita. Nah dan motor ini kalau menurut saya busi yang paling awet yang pernah saya cobain ya ini. Ini saya pernah ya sampai setahun setengah nggak ganti busi teman-teman. Gitu itu di Super saya yang biru itu pernah pakai ini dan 1,5 tahun saya nggak ganti busi sama sekali. Coba bayangkan betapa kuatnya nih busi ya, awet banget nih emang. Udah gitu harganya juga murah nih. Ini cuman kalau nggak salah 15 ribuan ya, range-nya segituan sih. Champion, NGK dan motor itu range-nya segituan, belasan ribu rupiah ya, tergantung daerah teman-teman. Ini kuat banget nih busi ini, awet banget, gila. Ini apa ya, materialnya terbuat dari apa nggak ngerti saya juga ya, tapi yang jelas ini awet banget. Nah kekurangannya juga hampir nggak ada ya, hampir sama kayak inilah, hampir sama kayak Champion, NGK dan motor, mirip-mirip itu ketiga itu. Tinggal teman-teman nemuinya yang mana aja atau seleranya yang mana aja. Cuman kelebihan utama dari busi dan motor ini adalah keawetannya, durability-nya. Ini kalau teman-teman dapat barangnya yang bener ya, yang bagus, ini awet banget. Nah cuman saya baru ingat nih ada beberapa informasi dari teman-teman saya yang pakai ini. Katanya sih mereka beberapa kali beli baru ya, dapatnya mati teman-teman gitu. Jadi nggak hidup, nggak fungsi gitu, walaupun kondisinya baru. Cuman kalau saya sih alhamdulillah belum pernah dapat busi dan motor yang dalam kondisi mati gitu, belum pernah sekalipun saya dapat. Itu mungkin teman-teman saya itu ya mungkin apes aja kali ya, kebetulan dapat yang nggak fungsi gitu, nggak nyala gitu teman-teman. Ini adalah Denso dan motor. Ini juga originalnya Vespa ya, terutama Vespa tahun muda sih pakainya yang ini biasanya. Oke, kita lanjutin lagi ke busi yang keempat. Nah ini mereknya sama dan Denso, tapi bukan Denso dari dan motor teman-teman. Ini Denso yang memang dia keluarin sendiri tanpa ada rebrand ke merek lain. Nah
Ini kotaknya yang ini. Nah ini juga masih impor ya, kebetulan kayaknya sih impor nih. Coba kita lihat dulu. Iya, made in China ya. Made in China di under lisensi Denso Jepang. Nah ini busi ini made in China tapi masih lisensi dari Jepang. Nah kalau ketiga busi tadi yang NGK, Champion sama Dan Motor itu udah made in Indonesia ya. Walaupun brandnya brand Jepang dan Amerika. Champion itu kan brand Amerika ya. Nah, apa bedanya sama Denso yang Dan Motor tadi? Jadi kalau Denso yang ini tuh tipenya busi dingin teman-teman. Nah busi dingin tuh apa sih? Jadi gini, busi dingin itu fungsinya untuk supaya mesin kita itu lebih temperaturnya lebih terjaga ketika kita melakukan perjalanan jauh atau kita berkendara dalam kondisi yang memaksa mesin bekerja dalam kondisi yang cukup ekstrim gitu. Misalkan tanjakan ekstrim atau turunan ekstrim itu kan mesin kita kan akan panas ya di situ, terutama di tanjakan gitu, atau kita touring perjalanan jauh mungkin di atas 100 km gitu kan. Nah, busi dingin ini bisa memberikan kestabilan temperatur di ruang bakar teman-teman gitu. Karena busi dingin ini kan dia materialnya juga beda ya gitu. Si isolatornya ini beda, pemantik businya juga beda. Bahannya dia lebih cepat melepas panas teman-teman. Jadi dia menyimpan panasnya itu nggak banyak. Jadi ketika di panas tertentu dia lebih mudah untuk melepaskan temperatur panas gitu. Jadi ini lebih dingin. Nah ini performanya sebenarnya hampir sama kayak tiga busi yang sebelumnya. Nggak ada perubahan performa signifikan. Tapi yang luar biasanya, bukan luar biasa ya, tapi maksudnya kelebihannya dari busi ini itu adalah ketika kita pakai untuk perjalanan jauh. Nah, saya pernah coba busi ini untuk perjalanan jauh ya, di atas 200 km. Itu kan biasanya ketika kita udah jalan di atas 1,5 jam ya, biasanya ada kerasa performa Vespa kita agak sedikit menurun gitu. Itu biasanya disebabkan oleh temperatur mesin yang mulai panas teman-teman. Nah dengan busi ini itu temperatur temperatur mesin kita tuh lebih adem gitu. Jadi nggak begitu kerasa ada penurunan performa dari mesin kita ketika kita pakai busi ini untuk perjalanan jauh ataupun medan yang ekstrim gitu. Ini kelebihannya dari busi ini. Nah cuman kekurangannya harganya ini sedikit mahal ya. Ini tuh sekitar 22.000 kalau nggak salah ya, sekitar 20 ribuan. Jadi sedikit lebih mahal dari busi yang lain. Terus fungsinya juga nggak penting-penting amat sebenarnya. Kalau kita nggak perjalanan yang jauh banget, ini nggak penting-penting amat kita ganti busi seperti ini ya. Nah terus kendala lainnya yang pernah saya coba, ketika mesinnya dingin, jadi habis perjalanan nih kita berhenti lama, terus kita mau jalan lagi gitu, itu hidupnya butuh jadi sedikit lebih lama gitu. Nggak segampang kita ngidupin ketika kita pakai busi panas. Ini ngehidupinnya mungkin kalau pakai busi panas sekali engkol juga hidup, ini mungkin 2 kali atau 3 kali baru hidup gitu teman-teman. Nah kita lanjut lagi ke busi yang kelima. Oke. Nah 4 busi ini kita sisihkan dulu ya. Nah ini ada perbedaan soalnya di 2 busi ini. Jadi 2 busi ini itu menggunakan bahan platinum sebagai bahan mata businya. Nah kalau teman-teman lihat ini dua-duanya busi ini itu ujungnya runcing, lancip ya. Nah
lihat ini ujungnya, bagian ujung ini pemantiknya ini runcing. Kalau kita bandingin sama busi yang lain itu kan ujungnya rata ya, tuh ujungnya kan tumpul, nah terus tebal. Kalau ini dia runcing tipis gitu, kecil. Oke, nah kita bahas. Jadi keuntungannya ujung busi yang runcing ini, yang lancip ini itu adalah titik api yang lebih fokus teman-teman gitu. Terus udah gitu karena dia bahannya platinum, otomatis pasti dia tahan panas lebih bagus daripada busi biasa. Tuh. Udah gitu dia menghantarkan listrik jauh lebih baik daripada busi yang bahannya koper biasa ya. Oke. Nah jadi ini busi NGK tipe G-Power ya, platinum. Oke, ini kita lihat bentuk dusnya. Nah, ini bentuk kotaknya ya. NGK G-Power Platinum Alloy Spark Plugs. Nah, busi ini masih CBU nih teman-teman, masih build up nih dari Jepang tuh. Made in Japan, ya kan? Ini original dari Jepang nih. Makanya harganya juga lumayan nih. Ini harganya sekitar 30.000, harganya 30 ribuan kalau beli di toko ya, gitu 28 sampai 30 ribu lah. Jadi ini harganya lumayan mahal ya kalau dibandingin sama busi-busi yang lain. Nah sekarang Vespa Sprint dan Super saya businya pakai ini teman-teman, dua-duanya. Nah kenapa saya pakai busi ini? Ini ada beberapa alasan. Satu, dibandingkan 4 busi yang lain itu dia ngasih performa yang cukup signifikan. Nah busi ini tuh ngasih performa yang lumayan bagus ya. Jadi ketika pertama kali saya pindah ke busi ini itu langsung kerasa teman-teman kenaikan performanya gitu. Jadi dari yang tadinya pakai busi biasa ke sini ada peningkatan tenaga yang cukup terasa, signifikan juga. Tuh, makanya saya putusin untuk pindah ke busi ini gitu. Tapi sebelumnya saya juga nyoba busi tipe platinum ini di merek platinum itu emang mereknya platinum ya. Jadi jenisnya bahannya platinum, mereknya juga platinum gitu. Kalau ini jenisnya bahannya platinum, mereknya NGK kalau ini. Oke, jadi ini busi yang menurut saya cukup recommended kalau teman-teman kebetulan nemu ya busi ini recommended banget nih teman-teman. Dengan harga sekitar 30.000, ini durability-nya juga cukup bagus ya. Ini kebetulan sih saya baru pakai sekitar, kalau di Super itu baru pakai sekitar 9 bulan lah ya, belum sampai setahun lah gitu. Jadi durability-nya juga menurut saya sih cukup bagus, karena sampai hari ini juga saya belum ganti busi itu, masih awet businya gitu. Mungkin durability-nya akan bagus juga. Nah itu, cuman kekurangannya dia itu agak susah nyarinya gitu. Dia nggak semudah kita nyari busi-busi yang merek lain ini gitu. Ini agak susah nyarinya. Kekurangannya sih paling itu aja. Tapi dari segi performa, durability ini bagus. Ini saya rekomendasiin banget teman-teman pakai busi NGK ini ya gitu. Nah terus oke, kita lanjut ke busi yang terakhir teman-teman. Nah busi ini itu sempat viral dulu. Ini mereknya Platinum nih, Platinum mereknya. Jadi dulu busi ini tuh sempat ada yang iklan di Instagram ya. Jadi busi ini dicelupin ke oli sampai dia basah banget, dinyalain ke ke mesin, dia masih hidup gitu iklannya, promosinya. Ya emang ini busi kalau dari segi performa ya itu sama aja kayak NGK Platinum gitu. Jadi performanya sama, cuman sayang sekali ini ternyata durability-nya kurang bagus teman-teman gitu. Jadi pengalaman saya pakai ini cuma beberapa bulan dan saya udah ganti 2 kali gitu.
Malah yang terakhir itu, kenapa akhirnya saya nggak pakai busi ini lagi, yang terakhir itu cuman 1 atau 2 minggu lah, 1,5 minggu lah kurang lebih, itu udah mati lagi si businya gitu. Jadi kalau dari segi performa bagus, ini busi enak gitu, enak banget. Cuman sayangnya dia durability-nya nggak bagus gitu teman-teman. Itu dari pengalaman saya ya. Kalau teman-teman punya pengalaman lain mungkin bisa di-share ya. Ini kan video ini saya buat berdasarkan murni pengalaman saya pribadi ya. Saya nggak ada dibayar satupun sama semua busi yang ada di sini, yang kelihatan di sini. Nggak ada satupun yang saya dibayar sama brand-brand ini ya gitu. Ini murni opini pribadi, pendapat saya pribadi, pengalaman saya pribadi. Jadi ya saya bicara apa adanya aja gitu, tanpa ada maksud menjelekkan atau memuji salah satu brand busi ini gitu teman-teman. Nah, balik lagi ke Platinum ya. Jadi kayak gitu teman-teman, kekurangannya itu adalah durability-nya. Terus harganya mahal. Ini 35 ribuan ya, di atas 30 ribu seingat saya. Saya beli itu 35 ribu ini di Tokopedia ya. Gitu, ini sebenarnya dari performa bagus, cuman ya minusnya itu satu durability, yang kedua harga. Terus yang ketiga juga nggak semua toko spare part motor atau spare part Vespa jual nih busi ini, nggak semuanya jual, jadi agak susah nyarinya juga. Oke, jadi kesimpulannya teman-teman, kalau teman-teman pengen busi yang awet dan standar-standar aja untuk pemakaian dalam kota normal ya, saya rekomendasiin ini dan motor ya, busi Denso dan motor. Saya rekomendasiin banget busi ini karena harganya murah, bisa didapat di hampir seluruh toko spare part Vespa. Terus awetnya aduh kebangetan ini awet banget busi, aneh, saya juga nggak mati-mati loh ini ya. Dan motor itu untuk pemakaian harian ya. Nah, kalau teman-teman pengen performa yang lebih maksimal, saya nyaranin teman-teman pakai ini dia, NGK Platinum nih, NGK Platinum ya, yang kotaknya kayak begini nih, G-Power. Saya recommended banget busi ini buat performa yang lebih baik daripada busi standar gitu teman-teman. Oke, paling segitu dulu pembahasan kita soal busi kali ini. Nah, kalau teman-teman punya pengalaman yang berbeda dengan merek busi lain, atau punya pengalaman yang berbeda dengan ke-6 busi ini, silakan di share di kolom komentar ya. Kita sama-sama berbagi ilmu tentang dunia perskuteran, khususnya Vespa. Dan jangan lupa di like dan share ya teman-teman videonya. Jangan lupa juga di subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.